Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham, hari ini kita bergabung dengan Direktur MNC Asset Management, ada Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Patricia. Oke, Pak Edwin, kalau kita lihat pergerakan indeks kita pagi hari ini dibuka di zona hijau, dan kalau kita lihat datanya secara real time nampaknya sudah berada di teritori negatif, Pak Edwin. Anda melihat bahwa hari ini indeks kita akan bergerak fluktuatif seperti ini atau akan berubah, mungkin akan tetap stagnan di teritori positif? Kalau perkiraan saya memang kan sekarang fokus dari investor itu adalah mengenai pergerakan yield obligasi 10 tahunan Amerika. Itu pertama ya. Kedua, kita lihat harga-harga komoditas itu berlanjut mengalami penurunan. Itu dari sisi negatifnya. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya, ada sisi positif pada semalam Dow Jones menguat, lalu Edo kita menguat, dan harusnya sih pagi ini kita lihat bursa regional Hang Seng Nikkei itu mengalami penguatan. Jadi harapannya saya perkirakan itu di hari ini tuh kita bisa bertahan di level 6.101. Oke, kalau kita lihat pergerakan indeks kita, Pak Edwin, meninggalkan level 6.200. Sebetulnya sentimen utamanya apa yang menyebabkan sampai meninggalkan level tersebut? Ya, ada beberapa sinyal negatif sebetulnya diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, GDP kita akan tetap minus growth di kuartal 1, padahal kalau kita lihat di awal tahun 2021 ekspektasi kita punya GDP itu bisa positif. Nah, dampak daripada perkiraan GDP yang akan negatif itu kita perkirakan kepada kemampuan emiten untuk mengenerate revenue dan earnings itu atau net profit itu akan juga tetap lemah, Mbak. Sehingga ekspektasi kita berlebihan di awal tahun itu kemudian di adjustment, dan kita sekarang berada di level 6.100, 6.200, Mbak. Kalau kita melihat sejumlah sentimen, Pak Edwin, termasuk juga dengan vaksinasi massal yang sekarang gencar dilakukan. Bukankah dengan adanya vaksinasi yang semakin banyak yang divaksin, kemudian juga dengan target-target pemerintah di tahun 2021 ini bahwa vaksinasi akan selesai, begitu targetnya, bukankah ini menjadi sentimen positif, Pak Edwin? Tapi kalau kita lihat pergerakan indeks kita malah semakin banyak bergerak di teritori negatif. Harapan awal game changering adalah vaksin, ya. Itu memang kita harapkan seperti itu. Tapi kalau kita mengacu pada negara-negara Eropa seperti Jerman, Yunani, ya, kemudian Prancis yang kemudian melakukan lockdown sampai bulan April, ya, nampaknya kita harus menahan diri untuk berharap banyak terhadap vaksin tersebut, ya. Apalagi kalau kita lihat persentase penduduk yang divaksin di Indonesia juga masih lebih rendah dibanding negara-negara lain, ya, sehingga itu membuat jumlah daripada penderita ataupun yang meninggal tetap mengalami peningkatan, ya. Makanya kita lihat itu direspon juga cukup negatif oleh market di global market, Pak. Oke, Pak Edwin, kita masuk di saham. Kalau kita lihat untuk Bank BRI akan melakukan RUPST pada hari ini. Bagaimana Anda melihat kinerja Bank BRI di tengah pandemi ini? Kita lihat cukup bagus, ya. Mereka bisa sustain karena kita perkirakan dari awal bank yang sangat fokus kepada retail, ya, itu bisa bertahan. Dan juga kita lihat kan salah satu advantage daripada BRI, mereka punya teknologi yang cukup bagus, ya, karena mereka punya satelit sendiri, ya. Lalu juga jumlah nasabah yang sungguh besar, ya, dan tadi sangat retail sekali, dan sehingga itu membuat dampak mereka bisa bertahan. Dampak daripada retail yang besar sekali tersebut, ya, cost of fund mereka itu sebetulnya cukup rendah, Mbak, ya, sehingga margin mereka masih tetap tinggi untuk tahun 2020 kemarin, ya, kita bandingkan dengan bank-bank lain, Mbak. Berarti bisa dikatakan bahwa emiten Bank BRI ini sahamnya masih sangat layak untuk dikoleksi, Pak Edwin? Secara valuasi masih menarik, masih murah. Sehingga kalaupun terjadi penurunan, apalagi kita tahu mereka akan bagi dividen, itu opportunity untuk kita masuk ke dalam saham tersebut, Mbak. Oke, Pak Edwin, pada hari Senin nanti ini kan selain BBRI yang sudah akan melakukan RUPST, ada juga 3 emiten lain yang akan RUPST, yaitu BBNI, kemudian ada BBCA dan juga SMGR. Bagaimana Anda melihat pergerakan sahamnya?
Ya, kalau kita lihat sih sebetulnya pertama itu kita masih menunggu berapa dividen yang akan mereka berikan. Itu pertama announcement-nya ya. Lalu kedua kalau kita bicara tentang valuasi atau kinerja, tahun ini kelihatannya sih sebenarnya Indonesia akan bagus ya. Karena apa? Karena kita lihat kan sektor properti, infrastruktur, konstruksi tetap mengalami peningkat atau perbaikan ya. Sehingga penjualan semen di tahun ini diperkirakan akan meningkat atau lebih jauh, lebih bagus daripada tahun 2020. Lalu terkait dengan BBNI tadi, perbankan ya, menurut saya sih mereka juga masih cukup menarik untuk dikoleksi dan kita bandingkan dengan harga sekarang. Valuasi juga masih cukup murah, jadi dia bisa dilakukan koleksi terhadap saham BBNI. Oke, berarti masih menunggu hasil RUPST-nya itu sendiri. Kemudian Pak Edwin, kalau kita melihat kan beberapa saat lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, ini Anda melihat bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap sektor-sektor atau emiten-emiten di sektor retail dan juga konsumen misalnya? Saya rasa sih akan jauh lebih bagus ketimbang tahun 2020 kemarin ya, karena tahun 2020 kemarin kan kita tidak boleh bepergian, tidak boleh pulang kampung dan segala macam, tapi kan sekarang sinyal cukup bagus ya, sehingga saya melihat emiten-emiten di sektor consumer, retail itu akan menikmati ya, pasti nanti orang akan banyak pulang kampung ya, sehingga mereka nanti akan banyak bawa pundi-pundi atau oleh-oleh ya. Lalu juga sektor infrastruktur menurut saya juga akan menarik, karena apa? Tahun ini juga traffic ketika nanti berpulang kampung juga akan meningkat dibanding tahun lalu ya. Lalu juga kita lihat saham otomotif juga saya rasa menarik untuk dikoleksi, karena dampak daripada penurunan PPNBM tersebut membuat penjualan mobil itu sangat meningkat signifikan. Termasuk dengan sektor konstruksi ya Pak Edwin ya? Ya, konstruksi, karena kita lihat ada beberapa jalan tol yang diusahakan lebih daripada 10 jalan tol kan harus selesai di tahun 2021 ini ya. Sehingga itu membuat sektor konstruksi dalam hal ini mereka tetap mendapatkan banyak inilah istilahnya proyek dari pembangunan infrastruktur itu sendiri, Pak. Bagaimana dengan sektor CPO? Pak Edwin, ini Anda melihatnya, karena kan kalau kita lihat CPO terus melampaui harga tertingginya, ini pergerakannya akan seperti apa? Kalau sektor CPO menurut saya sih sudah mulai masuk saturation ya, artinya sudah mencapai nilai tertinggi ya, karena kita lihat sebentar lagi sudah masuk musim panas, sama seperti sektor oil Mbak ya, karena ketika musim panas meningkat beratang, penggunaan daripada minyak akan berkurang termasuk CPO, dan juga kita lihat sektor CPO ntar lagi juga akan banyak masuk supply ke market, sehingga kita melihat ada peluang sektor CPO ini harganya akan terjadi konsolidasi. Kalau kita melihat pergerakan indeks kita Pak Edwin sepanjang awal tahun sampai dengan sekarang, kira-kira sampai dengan akhir tahun bisa mencapai level 7.000 atau mungkin akan tetap bertahan masih di level 6.000? Dari awal tahun saya tetap memperkirakan Mbak ya, mungkin sampai akhir tahun saya termasuk yang konservatif, indeks kita tuh akan ditutup di level sekitar 6.800, di level 6.800. Saya tidak terlalu optimistis ketimbang teman-teman analis lain ya, saya lebih prefer untuk konservatif sekitar 6.800 Mbak untuk sampai akhir tahun Mbak. Oke, sampai dengan 6.800. Pak Edwin Sebayang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Opening Bell. Terima kasih.